Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast psikologi fungsi mental tinggi. Yo, Di sini saya akan memperkenalkan, nama saya Ilham Maulana Ejis dan teman saya Andre Nugraha. yo. Gimana Dre, kabarnya Dre? Baik Bang. Baik, Baik sehat ya? sekali, sehat. Mantap nih. Bisa dimulai nih, aku mau nanya-nanya tentang sesuatu juga ke kamu nih. Boleh tuh Bang. Ah, langsung aja ya. Jadi kalau menurut Andre nih, psikologi itu ilmu apa sih gitu? Jadi ya Bang, yang saya pelajari selama ini, psikologi itu dapat diartikan sebagai ilmu yang mempelajari tentang perilaku juga tingkah laku manusia. Jadi hubungan-hubungan antar manusia, karena hubungan antar manusia terwujud dalam bentuk tingkah laku, maka dapat dikemukakan lagi dengan definisi yang lebih singkat. Jadi psikologi ialah ilmu-ilmu yang mempelajari tentang tingkah laku manusia. Jadi seperti itu Bang. Jadi singkatnya tentang tingkah laku manusia gitu ya, psikologi itu ya. Iya Kalau Bang. menurut Andre. Oke. Kalau menurut kamu juga psikologi fungsi mental tinggi itu ilmu apa? Kalau psikologi mental tinggi? Kalau psikologi fungsi mental tinggi sih sebenarnya itu sub ataupun submateri dari disiplin ilmu psikologi tersendiri yang banyak, yaitu teori-teorinya seperti teori belajar kognitif, teori operant conditioning, dan teori-teori yang lainnya, hanya lebih Oh menjurus itu. lagi aja gitu Bang. Itu di dalamnya tuh ada operan kayak Ya, klasikal kayak gitu. Oke. oke. Jadi kalau ini apa yang kamu ketahui Andre tentang teori yang ada di psikologi fungsi mental tinggi, salah satunya aja gitu. Yang saya ketahui sih Bang, di teori di mata kuliah psikologi fungsi mental tinggi salah satunya adalah teori belajar, yaitu adapun di teori belajar ini seperti jenis-jenis belajar, yaitu yang pertama ada belajar asosiasi, belajar kognitif, belajar pasif, belajar aktif, dan belajar kompleks. Dan ada aspek-aspek tersendiri, yaitu aspek penting dalam belajar ini, yaitu perubahan perilaku atau representasi mental, ataupun latihan juga pengalaman, dan juga untuk pembelajaran ini sifatnya menetap gitu di setiap individu. Adapun si teori learning ini belajar membantu Hmm. manusia untuk menyesuaikan dirinya dengan lingkungan. Dia belajar merupakan ataupun learning merupakan dasar memahami perilaku. Seperti itu. Adapun juga ya banyak lah Bang teori-teorinya, tapi yang paling Banyak ya, saya sih ingin bener. teori learning sih Bang. Itu. Udah jelas sih tadi yang kamu maksud. Jadi kalau menurut kamu nih, yang tadi kamu sebut-sebutin itu teori apa yang paling menarik, Dre, kalau menurut kamu Dre, di psikologi fungsi mental tinggi itu? Kalau dari saya sih teori yang menariknya yaitu Ada apa? teori belajar kognitif sih Bang. Jadi gimana tuh kalau yang kognitif? Nah, kan cognitive learning itu kan dalam artian kognisi. Kognisi itu proses pengolahan informasi mengenai lingkungan yang diterima oleh alat-alat atau indera. Dan juga melibatkan misalnya seleksi informasi, pembuatan perubahan informasi yang diperoleh, ataupun asosiasi antar informasi, juga elaborasi informasi dalam pikiran, penyimpanan informasi di memori, pengambilan Ya. informasi gitu. Adapun banyak banyak juga sih yang mencakupi hal-hal tersebut gitu Bang, yang diulik Oke. lebih dalam. Iya sih, jelas sih. Kalau tadi kan ada klasikal, ada operan. Kamu boleh tahu nggak kalau apa yang kamu maksud sama operan tuh bisa dijelasin nggak? Nah, operant conditioning sendiri itu kan konsep awalnya dikembangkan oleh B.F. Skinner di Amerika itu Mm-mm. tahun 1938. Nah, prinsip dasar si operant conditioning ini respon yang diikuti oleh reinforcer dan akan diperkuat dan kemungkinan akan muncul kembali. Jadi
Operant conditioning itu bentuk belajar di mana konsekuensi dari tingkah laku mengubah kemungkinan munculnya perilaku. Dari misalnya reinforcer. Reinforcer itu stimulus atau kejadian yang meningkatkannya frekuensi respon yang diikutinya. Reinforcement adalah proses atau tindakan memberikan reinforcer pada suatu respon. Seperti itu Bang, kalau untuk operant Operan conditioning. ya. Ya, Kalau sebaliknya yang klasikal nih gimana? Kalau klasikal. nah kalau classical conditioning tersendiri itu teori konsep-konsepnya di classical conditioning itu. Kalau nggak salah, yang pertama itu acquisition, generalization, discrimination. Itu acquisition itu proses di mana organisme belajar mengasosiasikan. Extinction itu melemahnya atau hilangnya stimulus karena ketiadaannya unconditional stimulus. Ada discrimination, proses belajar untuk berespon pada stimulus tertentu dan tidak pada stimulus yang lain. Adapun generalization yaitu kecenderungan untuk berespon sama terhadap stimulus yang lain, mirip dengan counter stimulus. Adapun menurut ahli seperti counter conditioningnya Mary Cover Jones pada Peter. Jadi misalnya kondisi awal tikus putih takut, conditioning kelinci tambah biskuit dan susu perasaan senang. Kondisi akhir kelinci memiliki perasaan senang. Jadi berkorelasi. Nah, selain pada hal itu, classical conditioning pun dapat digunakan untuk menjelaskan emosi yang menyenangkan, masalah kesehatan dan mental, dan penggunaan obat-obatan dan lain-lainnya. Seperti itu, Bang. Oke. Gini deh, yang tadi aku pengen penjelasan lebih jelasnya lagi dong. Kalau yang menurut Andre itu yang tentang kognisi dan melibatkan apa saja di dalamnya gitu, di dalam kognisi tersebut. Gimana Andre? Yang kognitif. Kognisi ya, Bang. Mm-mm. Nah, kognisi itu kan pada dasarnya proses pengolahan informasi mengenai lingkungan yang diterima oleh alat-alat indera kita tersendiri. Melibatkan seleksi informasi, pembuatan informasi yang diperoleh, asosiasi antar informasi, elaborasi informasi dalam pikiran, penyimpanan informasi di memori, dan pengambilan informasi, Bang. Seperti itu, Bang. Oh, oke. Ngerti sekarang. Gimana deh? Ada yang mau ditanyain nggak ke aku? Oke, Bang. Paling aku mau nanyain, Bang. Mungkin Ya. di materi ini saya tuh masih bingung tentang apa itu latent learning. Paling saya mau nanya, Bang, latent learning itu apa ya, Bang? Kalau laten tuh sama dengan hidden ya, berarti kalau menurut Tolman sama Hosnick tahun 1930, yaitu proses belajar di mana hasilnya tidak langsung muncul dalam bentuk tampilan perilaku sampai ada kondisi yang memungkinkan tampilan perilaku tersebut gitu. Jadi hasilnya tuh nampak gitu, Dre. Dan tersimpannya itu secara kognitif di memori, namun belum ditampilkan dalam bentuk perilaku gitu. Jadi hanya baru di memori saja. Oke, Bang. Tuh. Sama ini sih, Bang, saya mau nanya insight learning. Insight learning itu Kalau gimana ya, Bang? insek ya, kalau insek tuh menurut Wolfgang sama Kohler ya, insect learning itu yaitu bentuk pemecahan masalah di mana organisme itu mengembangkan insight atau pemahaman secara tiba-tiba mengenai solusi permasalahannya tersebut. Jadi gitu. Jadi manusia tuh mengembangkan apa ya insight gitu, pemahamannya tentang solusi permasalahannya gitu. Seringkali juga muncul secara mendadak gitu, bisa mendadak pemecahan masalahnya tanpa melalui pengalaman gitu. Gitu sih, Dre. Jadi Terkadang mendadak menurut ya, dia Bang. sendiri. Iya, ya oke. Oke. Paling Kalau saya mau insight. nanya sih, Bang, terakhir nih. Saya masih Ya, kebingungan juga tentang observational learning itu maksudnya gimana ya, Bang? kalau observasional tuh menurut Albert Bandura ya, yaitu proses belajar yang diperoleh dari hasil pengamatan dari imitasi perilaku model. Jadi dia melihat model apa yang dia lihat gitu. Dia
mengamati langsung ya menampilkan gitu melalui observasi yang diperoleh melalui pengetahuan, terus kemampuan, aturan, strategi, keyakinan dan sikap gitu. Terus ada juga untuk menghilangkan trial dan errornya gitu, Sindre. Kalau Oke. Albert Bandura gitu, menurut Albert Bandura gitu. Oke Bang, sangat dipahami. Terima kasih banyak Bang atas Ya, ya, jawabannya. gitu. Ya, udah jelas ya semua, Andre. Ya Bang, Diskusi kita nih tentang psikologi mental tinggi nih. udah Bang, udah jelas sekali Udah Bang. ya, bisa kita tutup aja ya. Ya Ya udah Bang, deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesediaan Andre nih sama penonton yang lain untuk podcast kita dalam podcast psikologi, yaitu psikologi fungsi mental tinggi lebih jelasnya ya gitu. Eh, dan mohon maaf bila ada penjelasan yang kurang jelas, itu hanya pemahaman yang bisa kita sampaikan, dan terima kasih. Gitu.